Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas mengikuti pembelajaran yaitu statistika dengan materi pokok ukuran pemusatan yaitu nilai rata-rata. Ukuran pemusatan untuk mendapatkan informasi yang jelas dari sekumpulan data, baik dalam sampel maupun populasi, selain data tersebut disediakan dalam bentuk tabel maupun diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang menunjukkan sifat atau ciri dari kumpulan data tersebut. Nah, ukuran pemusatan yang akan kita pelajari yaitu meliputi rata-rata yang biasa disebut dengan mean, kemudian data yang paling sering muncul biasa disebut dengan modus, kemudian data yang berada di tengah-tengah, sekumpulan data yang terurut dinamakan median. Ukuran-ukuran tersebut di atas ini dinamakan ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Ukuran pemusatan memberikan gambaran bagaimana suatu data itu cenderung memusat ke suatu ukuran atau nilai tertentu. Nah, misalkan sekumpulan data dari hasil ujian matematika dalam suatu kelas mempunyai rata-rata 7. Nah, artinya data hasil ujian tersebut berkecenderungan berada di sekitar angka 7. Artinya rata-rata ini dari kelas ini itu berada sekitar angka 7, artinya boleh lebih 7, boleh kurang dari 7. Nah, ini rata-rata merupakan salah satu ukuran pemusatan. Jadi fokus kita untuk pembahasan kali ini adalah menyangkut rata-rata dari suatu kelompok data. Rata-rata atau mean, nah ini definisinya. Hanya rata-rata gaji pegawai suatu perusahaan tiap bulan, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, rata-rata usia siswa SMA kelas 11, rata-rata rapor, dan sebagainya. Ini kan semua hal-hal seperti ini kan sering kita dengar atau sering kita lakukan sendiri perhitungan. Pertama dulu rata-rata untuk data tunggal. Sekumpulan data, ini artinya data pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan data KN. Maka rata-rata hitung dari data tersebut adalah jadi jumlah semua data, jadi dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Ini kan secara umum pengertian dari nilai rata-rata hitung. Jadi jumlah dari sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Jadi ini rumus umum untuk menentukan rata-rata khusus untuk data tunggal. Misalnya, tentukan rata-rata hitung dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Jadi dijumlahkan semua dulu ini angkanya. Nah, kalau kita menjawab, ini sesuai dengan rumusnya tadi. Jadi 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Dibagi 7, karena sini banyaknya data adalah 7. Nah, kalau Anda jumlahkan semua ini, hasilnya adalah 56. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Jadi nilai rata-rata ini ada 8. Nah, ini kalau datanya data tunggal. Untuk kedua, nah ini harapan nilai rata-rata. Dari rumus tadi ya. Misalnya nilai rata-rata ujian matematika dari 34 siswa adalah 49. Jadi kalau 34 siswa nilainya 49, rata-ratanya 49. Jika nilai dari seorang siswa lainnya bernama Dodo digabung dalam yang kelompok ini, maka nilai rata-ratanya menjadi 50. Berapakah nilai ujian dari Dodo tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah nilai ujiannya. Jadi kalau 34 siswa, rata-ratanya 49. Tapi kalau masuk nilainya Dodo digabung ke sini, maka nilainya rata-ratanya menjadi 50. Nah, penyelesaiannya ini menggunakan tadi rumus rata-rata. Nah, misalnya ini rata-rata kelompok pertama 49 itu siswa 34. Atau dengan kata lain, kalau 34 siswa rata-ratanya 49. Tapi kalau ditambah ini satu siswa 35, rata-ratanya menjadi 50. Nah, ini rata-ratanya menjadi 50. Nah, untuk 35 siswa ditambah siswa 1. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai ujian Widodo? Artinya berapakah nilai X-nya untuk Widodo? Nah, tentu menggunakan tadi definisi rata-rata. Untuk N1, jadi banyaknya siswa 34, maka
rumus rata-ratanya kan ini. Rata-rata X1 sigma X dibagi N. Nah, ini rata-ratanya 49. Nah, sigma X yang mau dicari dibagi 34. 34 siswa kan dari sini. Ini rata-rata untuk pertama ini ya. Rata-rata pertama. Nah, berarti sigma X-nya ini dikali silang. Jadi 34 kali 49 sama dengan 1666. Nah, untuk kalau ditambah nilainya Dodo, 35. Jadi rata-ratanya menjadi 50. Jadi ini sigma X ditambah X. Artinya jumlah data sebelumnya 34 siswa ditambah dengan nilai Dodo. Jadi X ini adalah nilai Dodo. Dibagi N plus 1. N plus 1 ini 34 ditambah 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, rata-rata 50. Ini sigma X jumlah data pertama tadi 1666 ditambah X per 5. Ini dikali silang. Ya. Jadi X ditambah 1666 sama dengan 35 dikali 50. Sama dengan X sama dengan, ini hasil kalinya ini 1760 dikurangi 1666. Maka nilai X Dodo adalah 84. Berarti nilainya Dodo itu sebanyak 84. Sehingga bisa menjadikan ini rata-rata menjadi 50. Nilai ujian Dodo adalah 84. Itu contoh kedua, masih menggunakan rumus rata-rata. Contoh ketiga, terdapat 2 kelompok siswa. Nah, ini lagi soalnya, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dalam suatu ujian matematika. Kelompok laki-laki berjumlah 20 anak, mempunyai rata-rata 6. Sedangkan kelompok perempuan mempunyai rata-rata ujian 8 dan banyaknya anak adalah 30. Nah, andaikan kedua kelompok tersebut digabung, berapakah rata-ratanya yang baru? Berarti ini gabungan rata-rata atau rata-rata gabungan. Kelompok laki-laki, kita misalkan X1, itu rata-ratanya 6. Banyaknya siswa adalah 20. Nah, maka jumlah datanya jadi sigma, ini rumusnya tadi. Jadi ini rata-rata X1, rata-rata kelompok laki-laki sama dengan banyaknya data kelompok laki-laki dibagi dengan banyaknya siswa laki-laki. Yang kita dapatkan, ini rata-ratanya 6. Kemudian banyaknya siswa laki-laki adalah 20. Berarti ini dikali silang sama dengan tadi contoh kedua. Jadi jumlah data untuk kelompok laki-laki 6 kali 20 sama dengan 120. Nah, untuk kelompok perempuan, anggaplah data kedua, rata-ratanya 8, kemudian banyaknya perempuan adalah 30. Jumlah datanya, berarti ini menggunakan rumus tadi, jadi rata-ratanya 8, jadi ini diganti 8. Jumlah datanya sigma X2, ini yang mau dicari. Kemudian jadi sigma X jumlah datanya untuk kelompok perempuan sama dengan 30 dikali 8. Sama dengan 240. Nah, sekarang jumlah data ini digabung, karena ini kan mau dicari rata-rata gabungannya. Nah, berarti penggabungan nilai data laki-laki dan perempuan. Sehingga kita dapatkan sigma X1 ditambah sigma X2, 120 tambah 240 sama dengan 360. Nah, ini jumlah gabungannya, berarti rata-rata gabungannya ditambahkan juga ini. Jadi N1 ditambah N2 berarti 50. Banyaknya siswa laki-laki dan perempuan, N1 ditambah 2 sama dengan 20 tambah 30 sama dengan 50. Sehingga rata-rata gabungannya, nah ini, rata-rata gabungan sigma X1 ditambah sigma X2 per N1 ditambah N2. Yang 360 berarti dari sini per 50, ini tadi jumlahnya sudah dijumlahkan. Ini sama dengan 7,2. Jadi ini rata-rata gabungan dari kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Nah, itu tadi contoh-contoh penerapan untuk rata-rata data tunggal. Nah, kemudian bagaimana menentukan rata-rata untuk data berbobot? Contoh keempat, tentukanlah nilai rata-rata nilai ujian matematika dari 20 siswa seperti tabel berikut. Ini menggunakan tabel. Ini ada nilai ujian, nilainya 6, 7, 8, 9, 10. Ini jumlah siswa, ada 3. Jadi ada 3 siswa mendapat nilai 6, 3 siswa mendapat nilai 7, 7 siswa mendapat nilai 8, 4 siswa mendapat nilai 9, dan seterusnya. Jadi ini totalnya ada 20 siswa. Nah, sekarang mau dicari rata-ratanya. Nah, untuk mencari rata-ratanya ini, kita tambahkan dulu satu kolom. Ini kolomnya. Ini kolom perkalian antara banyaknya siswa kali nilai. Nah, ini dikali nih, 3 kali 6, 18.
3 kali 7, 21. 7 kali 8, 56. 4 kali 9, 36. 3 kali 10, 30. Berarti inilah jumlah data dari 20 siswa. Ya, kalau kita jumlahkan 161, berarti ini rata-ratanya. Sigma F XI berarti jumlahnya ini. Berarti ini 161. Setelah jumlahkan ini dari atas ke bawah, dibagi dengan banyaknya data yaitu 20. Jadi 161 dibagi 20, berarti ini rata-ratanya ada 8,05. Jadi ini rata-rata dari kelompok data siswa ini. Itu kalau datanya data berbobot. Sekarang kita lihat datanya data berkelompok. Nah, untuk menghitung rata-rata untuk data berkelompok digunakan 3 cara. Nah, misalnya contoh soal ini, nilai ujian kompetensi dari 40 siswa TKP dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini kelasnya, intervalnya, ini data berkelompok. Berarti ini kalau dibaca ini ada 3 siswa yang mendapat nilai antara 3 sampai 5. Ini ada 8 siswa yang mendapat nilai antara 15 sampai 17. Ada 5 siswa mendapat nilai antara 21 sampai 23. Juga ada 5 siswa mendapat nilai antara 18 sampai 20. Banyaknya siswa adalah 40. Nah, untuk menghitung rata-rata data berkelompok digunakan 3 cara, yaitu metode titik tengah, ada namanya metode rata-rata sementara, ada namanya metode coding. Jadi kita lihat dulu bagaimana kalau kita menggunakan metode titik tengah. Nah, kalau menggunakan titik tengah berarti ini tabel ini ditambahkan beberapa kolom. Nah, tambah 2 kolomnya, ditambah kolom titik tengah dengan kolom frekuensi dikali titik tengah. Titik tengah itu artinya pertengahannya ini, kuliah kelasnya. 3 sampai 5, titik tengahnya adalah 4. Untuk mencari titik tengah sudah dipelajari sebelumnya, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian sama dengan ini, 6 tambah 8, 14, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Namanya titik tengah dari interval, di titik tengahnya, di pertengahannya. Setelah dicari, baru dikali. Frekuensi dikali titik tengah. Jadi ini 3 kali 4, 12. 4 kali 7, 28. 11 kali 10, 110. 4 kali 13, 52. Dan seterusnya. 8 kali 16, 128. Kemudian ini dijumlahkan. Perkalian frekuensi titik tengah dijumlahkan. Jumlahnya ini hasilnya 535. Nah, sehingga rata-ratanya ini menggunakan rumus. Rumus yaitu ini rata-rata sama dengan sigma F kali titik tengah. Jadi ini sigma F artinya jumlahnya frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan banyaknya frekuensi. Banyak frekuensi 40. Berarti 535 dibagi 40 sama dengan 13,38. Berarti rata-ratanya ini adalah 13,38. Ini kalau menggunakan titik tengah. Nah, di samping menggunakan titik tengah ada juga namanya metode rata-rata sementara. Nah, sekarang kita lihat contohnya dengan soal yang sama. Menggunakan rata-rata sementara. Nah, kalau menggunakan rata-rata sementara berarti ditambahkan 3 kolom. Tetap ada titik tengah, seperti tadi. Kemudian di sini ada kolom simpangan. Artinya simpangan antara titik tengah dengan rata-rata sementara. Kemudian kolom berikutnya frekuensi dikali dengan simpangannya atau deviasinya. Jadi namanya deviasi, simpangan titik tengah dikurangi rata-rata sementara. Nah, sekarang karena ini merupakan rata-rata sementara, kita pilih rata-rata sementara yang berada pada titik tengah ini. Jadi kita pilih rata-rata sementara yang ada pada titik tengah. Di sembarang, boleh Anda pilih 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Boleh Anda juga pilih yang lain, selain yang tidak ada angka di sini. Nah, tapi disarankan pilihlah titik tengah yang berada pada di tengah interval ini. Yang berada di tengah di sini kan 13. Ini kan berarti 3 data di atas, 3 data di bawahnya. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan. Nah, kalau misalnya 13 kita pilih ini, rata-rata sementaranya kita pilih 13, maka lurusnya dikasih angka 0. Ini kasih angka 0. Ini minus 3, artinya rata-ratanya ini jadi 10 dikurang 13, ke min 3. Kemudian 7 dikurang 13, minus 6. 4 dikurang 13, min 9. Artinya titik tengah dikurangi sama rata-rata sementara. Berarti kalau di atas itu minus, kalau di bawahnya positif. Kenapa? Karena ini 16 dikurang 13 sama dengan 3. 19 dikurang 13 sama dengan 6. 22 dikurang 13 sama dengan 9. Ini kelihatannya ini berbanding ini. Jadi kalau ke atas minus, kalau ke bawah positif. Nah, setelah dicari,
cari ini, maka dikali 4 kali min 9, 3 ini frekuensi kali ini. 3 dikali min 9, min 27. 4 dikali min 6, min 24. 11 dikali min 3, min 33. 4 dikali 00. 8 kali 3, 24. 5 kali 6, 30. 5 kali 9, 45. Kemudian ini kita jumlahkan. Jumlahkan ini. Jumlahnya ini ternyata hasilnya 15. Ingat ini ada minus, ada positif. Kalau Anda jumlahkan hasilnya 15. Nah, inilah kita masukkan ke dalam rumus ini. Ini M rata-rata sementara yang dipilih 13. Jadi sembarang kita pilih di sini sembarang 13. Sigma F kali DI berarti ini 15. Sigma F banyaknya data ini adalah 40. 40. Nah, sekarang ganti M 13. F kali DI 15 per 40. Ini 15 dibagi 40 sama dengan 0,38. 13 ditambah 0,38 hasilnya adalah 13,38. Jadi hasilnya sama saja dengan cara pertama tadi menggunakan titik tengah. Nah, ini rata-rata sementara. Nah, sekarang cara ketiga menggunakan coding. Nah, tadi cara ketiga tadi menggunakan coding. Nah, kalau metode coding ini ditambahkan lagi kolom masih tetap pada titik tengah. Nah, coding ini artinya kode. Di kode ya. Nah, sekarang dipilih rata-rata sementaranya 16, maka lurusnya 16 adalah 0. Ya, karena Anda pilih 16, andai kami misalnya dipilih 10, maka lurusnya 10 adalah 0. Kalau Anda pilih 13, maka lurusnya 13 adalah 0. Di atasnya itu min 1, min 2, min 3, min 4. Di bawahnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau di atasnya minus, kalau di bawahnya positif. Nah, setelah ditentukan codingnya, ini namanya kodenya. Maka perkalian juga frekuensi dikali coding. Berarti 3 dikali min 4, min 12. 4 dikali min 3, min 12. 11 dikali min 2, min 22. 4 dikali min 1, min 4. 8 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. Kalau Anda jumlahkan ini, hasilnya adalah minus 35. Minus 35, dijumlahkan, ingat ada minus, ada positif. Nah, cuma rumusnya ini agak berbeda dengan tadi. Jadi rata-ratanya ini dikalikan dengan panjang intervalnya. Tadi metode rata-rata sementara tidak dikali dengan panjang intervalnya. Rata-rata sementara dipilih adalah 16. Berarti di sini nanti M-nya diganti 16. Sigma F CI min 35 dibagi banyaknya data 40 dikalikan panjang intervalnya 3. Panjang interval itu kan 3 sampai 5 berarti mulai 3, 4, 5. Berarti ada 3 lebar intervalnya. Jadi kalau Anda menghitung interval mulai dari batas bawahnya. Jadi 3, 4, 5. Atau misalnya di sini mulai angka 6, berarti 6, 7, 8. Berarti ada 3. Nah, setelah dikali, sederhanakan. Jadi 3 kali min 35, min 105 dibagi 40, berarti 16 dikurang 2,63, hasilnya adalah 13,37. Jadi kurang lebih sama dengan hasilnya tadi, cara yang pertama dan yang kedua. Kalau tadi itu 13,38, nah ini 13,37. Jadi perbedaannya hanya 0,01. Nah, inilah cara menentukan nilai rata-rata baik untuk data tunggal, data berkelompok, maupun data berbobot. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.